sehari lah. Oh, didiemin dulu airnya gitu ya. Supaya nggak kaget gitu. pH-nya turun dulu. Parasit yang di dalam itu Air dia di air kayak ibaratnya kayak model ini kan pan ya. Nah, ntar dia supaya agak hilang. Tapi sih yang bagus mah minimal misalkan ini masukin isi dulu 1 hari baru masukin ikan itu. Jadi 1 sampai 2 hari gitu ya, ya. minimal itulah gitu. Ini Nah, itu mah udah sekilo itu yuk, kilo 10 itu mah. Udah masuk 250 gram itu mah yuk. Itu bisa 300 kan. 300 ya. Itu mah udah masuk paket. Ya, supaya di sana ada perbandingan juga. Nah, kalau begitu ini berarti belum termasuk panen nih Pak ya. Kalau umur segini ya. Ini sebetulnya udah yang jadi indukan. Tapi masih rata-rata. Nah, kalau induk kan minimal itu 300 gram ke atas itu udah dikatakan induk. Kalau yang di bawah 300 itu masih calon. Tapi kalau kita pakai penelitian di Serpong itu 250 gram udah saya kawinkan. Oh gitu. Lah itu bukannya masih muda itu? Ya, tapi kan kita ngelihat kematangan gonatnya. Kalau toh dia kematangan gonatnya masih bagus kayak susu ya, susu Indomilk kental, ya dengan sendirinya biarpun dia posisi masih kecil, masih muda tapi produktifnya tinggi. Oh, tapi dia sudah bisa bertelur itu Pak ya? Iya, sudah bisa bertelur. Apalagi kalau pakannya kita minimal vitamin dan proteinnya seimbang lah ya. Sebetulnya kalau untuk ngejar untuk pertumbuhan, kalau umumnya itu kan komplit, bintang sama sinta. Nah, kita menyesuaikan dengan harga ikan dan pakan pakai Grobes juga bagus. Pakan lele Grobes atau pakan nila merek Grobes. Bagus itu. Lah yang di Mau Pasar kan yang umur lebih gede daripada yang tadi Bapak bilang itu kan? Nah, sekarang kadang-kadang gini, kalau saya sih sepintas, oh ini ikan umurnya sekian gitu ya, kalau misalkan lewat ikan umurnya sekian, tapi si ikan ini sudah tidak produktif atau kata kasarnya mah udah nggak jelas, udah BS lah gitunya, udah kawinnya udah campur aduk jeung bujair jeung segala macam. Kalau ini mah satu dalam tahap pengkajian, keduanya juga memang artinya induknya itu maksimal sesuai dengan umur balai-balai gitu. Balai itu rata-rata kayak Sukabumi, Labuan Ratu, Balai Tanah, Karawang dan lain-lain. Itu tuh rata-rata udah seimbang di atas 700 gram. Itu sudah normal buat dikawinkan gitu. Kayak gini nih. Oh iya. Ini sebetulnya udah dibilang induk, ya, udah dibilang induk karena ini belum mungkin belum disatukan dengan yang lain. Jadi dia tetap bertahan kayak ini kan betina. Oh betina itu. Oh iya. Dia betina ini. Ini begang oke kurang dahang. Dari Paraban. Sekilo pelet sehari buat ikan banyak segini. Ini lihatin aja, ntar nyampe ke sana bawa sekarang tanggal berapa, terus gedenya berapa, kalau beliau perlu timbang. Ini sebulan tuh jadinya berapa gram? Seperti itu bukan? Lebih. Bisa lebih. Ini bisa ngejar kalau itu mah udah mencari mah udah pusing ngicing di tempat terus. Kalau ini pertumbuhannya terus. Ini kan waktu bawa tinggal segenggangannya kan? Enggak ini. Nih, pokoknya ntar saya mah taruh laporannya sama Pak Dede lah gitu, pertumbuhannya bagus iya, gitu ya. Ada di atas itu biarpun masih kecil tapi bagus benar, nggak dicampur-campur. Di atas di rumah Pak. Dorong balik deh. Kayak di IPB Darmaga Bogor nih. Ini di sana udah harganya udah di atas 2.000 satu ekor. Kalau di IPB Bogor. Karena kita tuh kerjasamanya dengan IPB Bogor, Karawang, dari atas Sukabumi, Labuan Ratu gitu. Jadi tetap orang sana udah tahu, biarpun ikan dari mana, oh dari Anang, pasti biarpun dia nggak tahu kita bawa dari luar juga dimasukin ke sini, anggapannya ikan kita. Sumbernya dari situ dianggapnya gitu ya. Gitu. Padahal mah ikan dari mana gitu ya. Ikannya dari mana gitu. Karena udah nama kan orang udah tahunya gitu. Nah kayak gini ini bakal bagus kan. Ya bukan saya ngajarin. Iya. Nggak apa-apa Pak, jadi saya juga tahu kalau umur sekian tuh memang produktifnya dia berapa minggu lagi gitu. Kan kalau nilai ini minimal kalau kita pijahin kan
1 tahun 4 kali nih. 4 kali panen. 4 kali nelor. Oh, 4 kali itu. Nelor. Nah, 4 kali. Oh, ini udah produktifnya udah bagus karena dari alat kelaminnya juga udah gitu. Tapi ini belum dibilang induk Kang, ini baru 250 gram. Iya, masih kecil ya. Tapi kalau untuk ya taruhlah kurang lebih sebulan lagi ya. Iya, baru Oh, kita bisa jadiin bisa, induk bisa. dia ya. Bisa. Kalau dari itu ya karena maksudnya dari kita sistem apa penelitian ya, Iya, iya. sistem penelitian. Kalau produksi nggak begitu kan, yang penting kita banyak udah. Nah, saya ratakan aja supaya ntar di sana tumbuhnya ketahuan. Gampang lah ntar kalau mijahin mah bisa kontak Kang Dede terus sampai silaturahmi ngeliat Betul, terus betul. masalah masuk airnya, kolamnya pH-nya seberapa, terus istilahnya pemberian pakannya bagaimana. Airnya kurang tuh, terus yang hitam Tambahan loh. kayak bos kat itu tuh handapkan tuh itu kayak orang gitu handapkan kan nu gedenya bawa ke ditu ya teh bos eta Kalau ada gedenya lepaskan nih. lepaskan geus gede ya mana oh bawa nah ember bawana ulah eta ember teh Kalau udah segede gitu mah dia, waduh, dijualnya seekor berapa duit itu? Pemancingan Galatama. Iya, udah segede begitu. saya di Jangari Cianjur kan itu gede-gede gitu Jangari yang di Cianjur Iya. Tadi Nah itu mungkin yang dibilang ini ya Pak ya. Jadi kalau udah ya ikan udah BS lah gitu ya. itu teh udah lewat Mau kawin nggak kawin Iya. dia mah ya. itu bisa dikawinkan kalau bawa tapi mah telurnya harus nggak pakai produktif. Oh. Nih, kalau kayak gini nih, ini dengan berat 300 gram ya atau lebih, ini telur minimal sekitar 1000-an. Kalau dia Kalau dia itu biarpun beratnya 1 kilo, paling telurnya itu paling ada 250-200. karena dia udah berkali-kali. Iya, udah gitu, berkali-kali dan iya. memang udah waktunya digoreng. Iya, udah waktunya pensiun lah dia mah. ada saya lah tuh di Di bawahnya gitu kan terus orang kan pipikan dia. Nah, iya ada kalau saya yang Nah, jangan ngelihat oh ini kecil-kecilnya, maksudnya ke sana biar sehat. Betul. Kalau dikasih makan kotor terus akhirnya bermakan. Kan sebenarnya di berok tuh minimal sehari atau 2 hari kan. Iya, iya. Shot lah insya Allah ntar kalau masalah teknisnya di malah di sini juga kalau mau ada yang kerjasama ayo bareng-bareng. Iya, iya. Nah ya itu terbentur modal kota mama. Iya, justru kalau namanya usaha bareng-bareng dari situ kita bisa urunan modal gitu. Tentu saya aja yang penting mah kita saling percaya gitu. Betul. Saling percaya. Nah kita biarpun sama Pak Dede kerja di Puspitek juga kan tidak menjamin itu cukup. Hanya di ikan mah mau basah mau enggak enjoy aja. Iya. Kamu gitu. Sebenarnya bos senang. Kalau mau ikan emas mau apa insya Allah dibantu. Terus kalau memang di kolamnya Pak kenapa sih ikan tahu-tahu pada mati Pak kenapa sih daya makannya kurang ya insya Allah ntar saya. Itu kan satu tergantung pakan, keduanya juga pH, terus dari air itu berbalik. Bu di Karawang kan kalau main mah di Sungai Buntu tuh 2 balai pasti tahu. Iya, Cuma iya. saja dari awal kita yang bikin. Hanya kalau BPT mah udah jadi tinggalin. Oh, Apa kemungkinan Pak kalau yang di pusat bibit-bibit itu ikannya dari masyarakat? tidak. Justru masyarakat dari balai. Jadi sisinya begini. Kita ini pengkajian. saya belum dulu ya. Oh, sok Bangga Pak. Kita pengkajian. Nah, pengkajian ini disesuaikan dengan lokasi seperti di Sukabumi. Di Sukabumi pH-nya berapa? Terus suhu airnya berapa? Terus untuk apa? Artinya malamnya tuh antara siang malam itu kita harus pantau. Nah, setelah itu kita pijahin yang sebenarnya bagaimana bagusnya. Nah, setelah itu kita bandingkan di sini dikaji. Ambil darahnya, lihat gonadnya. Oh ini pertumbuhannya di sini begini-begini kita terapkan di sana kita mijahin kayak model saya tuh di Toraja Makassar ya di Makassar itu sama Toraja sama kayak membina begini kan sama aja itu kasar nanti mah apalagi daerah Lampung Palembang Iya.
Nah, biarpun kelihatannya Pak itu kecil, saya nggak ngelihat kecilnya loh Pak, tapi ini pertumbuhannya akan lebih besar. Iya, jadi kita ngeliat prospek ke depannya Betul. gitu. Iya. Mau kecil. Nah sekarang kalau misalkan kita ambil yang gede, misalkan memang udah nggak produktif, Iya. ngapain? Ini juga udah lama di kolam sih sebenarnya. Ini mah baru Kang. Insya Allah lah kalau yang ini ya. Iya. Saya bukan apa-apa. Karena ini hasil pengkajian. Tapi jangan bilang-bilang hasil penelitian. Anggap aja ntar kok oh, ini dari mana. Hanya Pak Dede kemarin ke saya, Kang gimana ya kita ya udahlah coba aja, siapa tahu kita ada rezeki dan kita bisa berusaha mengembangkan. Apalagi mau menjelang pensiun bagaimana bagus. Iya. Kalau saya kan insya Allah 5 tahun lagi baru selesai. Nah ini ikan koki ini koi Kang. Saya bawa segede ini loh. Oh, itu ikan koi ya? Ini Kang. Oh iya benar dia Saya nyoba air aja di sini ternyata bagus. Ini koi Cinagara Lido Bogor. Oh, Yang dulu mah punya Pak Hari Suhud. iya dia. Saya bawanya 3 ekor. Segede-gede kini yang bawa dari sana itu kan masih gitu. Berarti Memang dia cocok dia. memang bagus. Ini segitu itu airnya kotor kan ya. Apalagi yang bening beneran. Buat ini koinya. Ntar saya sekalian bawain. Cakep lagi warnanya. Iya itu apa Tadinya 3 ekor. hitam-hitamnya ada di lah yang duanya mana itu Pak? Nggak tahu mati, nggak tahu ada yang mancing. Tapi masih kecil. Tahu mati nggak ada yang mancing. Nah, saja udah nggak aneh sih kalau di tempat kayak gini mah. Benar di mana-mana juga sama. Makanya orang kalau di apa peternakan ikan terbuka begini mah harus ada yang ngawasin ya. Harus yang diem, ada yang Kalau nggak ngawasin mah aduh bahaya ini. kan kayak saya bolak-balik dari Bogor nggak mungkin ke sini kan. Paling juga ke itu ke outdoor ke situ ke lab uji aja. Uji balik lagi. Ini tadi kan dari minggu-minggu kemarin rencananya mau disortir mau dibenerin. Iya. Insya Allah lah mau. Saya ntar bandingin aja kalau nggak percaya beli di tempat lain aja. Bandingkan misalkan satu kolam dengan yang ini banding. Ini mah insya Allah usia 6 bulan juga udah kelihatan antara 400 sampai 500 gram mah udah setengah Ya kiloan. udah kira-kira segede koi ini ya Pak ya. Udah ketahuan. Kalau beli pakannya kalau ada mah grobes kan merek grobes. Grobes itu tuh pakan lele sebetulnya. Tapi kenapa saya pakai Grobes? nila? Karena proteinnya tinggi. Kalau ikan bukan masalah vitamin kan. Yang penting kita kejarnya protein. Karena protein itu menambah pertumbuhan cepat. Nah menurut Pak Dede yang dia bilang jantan nggak perlu dikasih makan apa ya? Oh itu bioflop kan? Hah? Bioflop sistemnya kita pakainya sistem bioflop. Bisa Jadi juga itu loh. mainnya dari Main- pH air ya Iya, Pak? kita mainnya dari molase pembuatan cairan molase kan. Jadi pakan sebetulnya bukan nggak dikasih makan, Iya. tapi kita tetap kasih aja misalkan totalnya ada 2000 ekor kan. Iya. Kita masukkan pagi misalkan seperempat, sore seperempat. Molase itu cair ya Kang ya? Ya, molase cair kayak kecap Kang. Makanya di mana-mana sistem bioflop Pakai itu yang molase. dibilang molase. Tapi molase pun kalau sekarang itu kan banyak yang dijual jadi ya Kang ya. Banyak lah pokoknya dijual jadi. Lebih bagusnya kita bikin sendiri sebetulnya. Kalau saya makanya Kang Dede ntar kalau misalkan itu Oh molase itu udah dijual bebas Pak? udah ada kayak model di agro atau di balai-balai ada. Tapi mungkin di pasaran saya belum pernah ngecek ke pasaran. Tapi kalau di balai saya ada. Karena dia artinya udah ketahuan udah di sana produksinya kita bikin lah. Tapi dalam hal pertumbuhan bentuk ini Gini, badan kalau pakai badan jadi gini kan molase itu molase itu sebetulnya untuk artinya dia memperkebal pertumbuhan, tahan artinya ya kesehatan bukan tahan penyakit, tapi kekebalannya itu seolah-olah kayak kita itu sudah dicegah gitu kan, udah divaksin gitu ya, Vaksin gitu ya. bukan, jadi udah dicegah bila mana
memang terjadi penyakit, ya dia kekebalan tubuhnya sudah kuat gitu. Oh, Kan? jadi molase itu ya Nah. itu ya. Terus kalau kita sistem bioplop, biarpun kita istilahnya apa, sebetulnya bioplop itu tujuannya itu penghematan pakan kan. Iya, iya, iya. Tujuannya mah itu. Penghematan pakan tujuannya. Jadi seharusnya misalkan jumlah 2000 habis satu karung, itu paling separapat. Sebetulnya gitu aja. Makanya orang ciptain molase itu seperti itu ya Kang. Saya kalau mau bikin, makanya ayo tuh Pak, ini gitu kan, cari kira-kira dana, kita sistem bioplop. Kita bioplop aja, mau lele kayak mau nila kayak, saya bilang. Masalahnya penampungan kita tinggal ngoling-ngoling orang IPB, terus orang balai-balai. Terus kalau bila perlu kita bikin sertifikatnya lah, saya bilang ke Sukabumi, biar apa, biar punya nama gitu kan. Kalau diseru biar punya nama gitu Pak ya. biar punya nama. Iya, 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 iya. Artinya biarpun banyak pesanan terus kita produksi kurang, kita kan bisa memprediksi, oh ini petani ini yang kita apa, pelatihan apa, terus kita bimbing, ya kita ambil. Jadi kalau ibarat kata makanan dia ada standarisasinya gitu Ada Pak ya. standarisasinya. Enggak ngontel kan, orang kalau yang namanya sudah punya sertifikasi itu istilahnya, jantannya sudah ada sertifikasinya, betinanya udah ada sertifikasinya, orang itu nggak akan ragu dan dia akan ngelihat ikan dari mana. Ada stempel halalnya Eta. dari MUI gitu. Ya kan saya bilang ke Kang Dede, Kang, kalau mau usaha, satu, jangan kita artinya membohong. Kenapa saya bilang membohong? Karena kita itu kepercayaannya dari mutu loh. Iya betul, betul Pak. Dari mutu. Mungkin menurut kita jelek, tapi kalau konsumen dia merasa senang gitu lah. Tujuannya gitu. Ya memang selama ini belum ada standarisasi kelayakan ikan ya Pak ya. Iya. Orang mah yang penting ya udah makan aja gitu lah. Kayak mode itu kan kemarin loh. Ini gimana cara bikin sertifikasinya? Urusan pembuatan sertifikasi mah insya Allah ntar saya yang jalan. Karena kan memang ada tim-tim khusus dari sertifikasi juga, masalah kelayakan kolam, pemeliharaan, pakan, jumlah ikan. Itu kan harus persyaratannya Kang. Terus kita dilihat SOP-nya gitu kan. Terus kita juga dilihat hasilnya apa. Iya kayak pabrik-pabrik makanan aja lah. Kayak Pabrik gitu. makanan minuman kan dia pasti. Ya, kita kan ntar yang menilai itu orang IPB, terus orang balai gitu ya, baik Sukabumi maupun Pelabuhan Ratu dan Karawang gitu, kan dia menilai. Tapi kalau mereka sendiri yang menilai, terus kita yang terjun tangan, pusing dah. Gitu ya, ntar aja saya dibikinin langsung. Betul, kan gitu. Betul. Beda dengan yang baru gitu. Iya kalau makanan minuman kan pasti MUI di ini. Yang saya lagi pikir-pikir kalau ikan-ikan yang dikirim ke luar negeri itu pasti dia uji kelayakannya itu. Kenapa ada karantina? Iya begitu. Gitu. Karena karantina sendiri tidak mau terjadi penyebaran bibit penyakit. Jadi ikan itu memang udah steril. Sedangkan orang-orang luar kan pengennya tuh bersih, sehat gitu. gitu. Bisa kan kalau misalkan ini. Dah sebenarnya kalau udah dapat sertifikasi, terus uji kelayakan dan lain-lain ya. Apalagi ini yang menjalinnya orang-orang BPT sendiri. Mereka sudah nggak meragukan kan. Bukan kita nyombongin lihat aja. Kalau BPT gitu. Tapi orang BPT juga tetap yang punya nama atasan sama instansi. Padahal yang kerja nama kuli kita aja yang ngerjain. Saya sih tujuannya begini Pak. Ini kan kita anak-anak muda kayak dia. Cekalan di Gitu. Terus anak-anak muda kayak dia nih sekolah cari kerja kemana-mana. Saya bilang ini Indonesia nih ikan-ikan begini banyak nih. Kalau kita jadiin lapangan pekerjaan gampang ini mah. Ini dalam jangka 1 bulan nih, 1 bulan lebih. Ini bisa 1 kilo 5 sampai 6 ekor. Sedangkan sekarang 1 kilo pasaran berapa? 35. Itu. Buka kena. Sekarang pasaran 35 kan. Jadi anak-anak muda pada nganggur. Saya bilang ya elah ini ikan nih. Tinggal itu Kita tinggal menerapkan sistem dan mengelola SDM. itu. Orang kan sekarang gini. Jadi ingin berusaha tapi tidak mau berkorban. Kenapa saya bilang? Kita ini
di Indonesia rata-rata umumnya kalau kerja itu nanya apa? Nanya gaji. Iya. Wanipiro. Iya, itu. Buktikan dulu masalah gaji, masalah honor itu dengan sendirinya akan nyusul. Kan gitu. Ini mau suruh ini berapa sehari kok? Lu kerja juga belum? Gua aja orang penelitian memang dibayar kan? Hanya pengabdian. Iya. Ya kadang-kadang yang muda-muda itu padahal yang begini-begini di Indonesia ini kaya banget Saya banyak. sampai gini sama Pak Dede. Pak, bahkan kita ini kan pokoknya dinas-dinas perikanan di Tangerang kita lobby bila perlu kita bikin kalau ada program pelatihan perikanan dan pertanian tarik aja nanti tarik saya bilang kan kita gampang teknis mengajar kita aja nggak apa-apa. Saya udah pernah ngomong gitu juga sama Pak Dede, Pak. Jadi saya bilang itu anak-anak PKBM daripada mereka habis lulus paket C pelangak pelongo cari kerjaan ditolak melulu. Ah, ini begini. PKB mana pasti? Hah? PKB mana? PKBM-nya Pak Dede. Ya, di sekolahan kan sistem gitu ada kan sekolah terus untuk praktek. Iya. Besok-besok dia jadi petani ikan. Tuh. Tinggal dibimbing kalau kayak gini bener saya mah bukan ngomong bohong ya saya juga kalau misalkan Kang minta tolong untuk ngejar pelatihan saya juga insya Allah saya setiap kayak ibaratnya sama SMA praktek mesinnya kapan ini praktek Iya. perikanannya kapan nggak apa-apa hanya memang kita harus artinya sudah menjamin sertifikasi ikannya Kang Iya, betul. karena kalau atas nama yayasan kan belum tentu dalam hal istilahnya budidaya mereka menguasai semua kan. Tapi kalau udah ada sertifikasi ya itu udah suatu jaminan juga. Orang kan kayak gitu. Ya biasanya kan yang begini-begini kan tingkat kuliah S1 Pak gitu. Iya. Nah saya lagi mau berpikir kalau ini udah kita kembangkan dari tingkat kelas SMA gitu budidaya ikan, waduh. Itu kan yang diharapkan oleh pemerintah itu sebetulnya kemandirian ya. Kemandirian jangan terlalu berharap ingin digaji terus. Tapi kenapa sih Bikin sebetulnya- lahan pekerjaan sendiri. iya, orang Indonesia kan nggak mau capek, pinginnya digaji terima. Tapi kalau kita istilahnya kreatif sebetulnya akan mendapatkan penghasilan lebih daripada digaji loh. Gitu. Dibandingkan Oh, kerja sama orang, kalau kita Oh. usaha sendiri mah saya pikir mah waduh makanya prospek sekarang misalkan lebih menjanjikan. sebulan kita kerja digaji 3 juta misalkan ya. Terus wira swasta ada kerjaan gini, itu yang namanya 3 juta tuh 2 minggu bukan 1 bulan. Benar kan? Karena orang-orang suka gimana ya gimana? Saya bilang dari STM-nya kita didik dulu, gimana dia mau atau tidak. gitu kan. Kalau masalah ilmu kita kan berbagi gitu kan. Ya saya sendiri secara pribadi pun kan maaf kata gitu ya. Kalau menurut dinas kayak begini kan, itu akan saya tanya berapa SPT-nya kan gitu. Kalau kita secara dinas gitu kan. Tapi bagaimana supaya mengembangkan ilmu masyarakat tahu dan mereka mengerti gitu. Ya kalau Jokowi kan mikirnya dia ada penasehat entrepreneur tuh Pak, gitu kan supaya yang muda-muda itu bisa usaha sendiri. Lah kalau itu kan masalah digitalisasi lah, ini yang langsung sumber daya alam Nah, punya Indonesia. iya. Itu gitu kan kadang-kadang saya ngomongnya suka bingung juga gitu ya. Ya memang semua juga kita itu perlu duit. Ya Kita pasti itu tidak mah. akan susah kalau tidak punya duit, tapi akan lebih susah punya duit nggak punya ilmu. Kan dasarnya kan gitu. Iya, Dasarnya duitnya loba tapi kemampuan nggak punya ada itu Bang. Orang kan kadang-kadang gitu. Ya saya juga menyadari dalam hal itu. Bener juga ya. Ya memang ekonomi begitu. Punya ilmu nggak punya duit. Iya. Punya duit nggak punya ilmu. Iya. Lebih parah lagi udah nggak punya duit nggak punya ilmu. Ya apalagi kita begitu. Kita tinggalin zaman. Banyak orang-orang kaya itu rata-rata duitnya mah banyak. Banyak. Tapi nggak ada. Tapi Karena ini untuk ilmunya menerapkannya aduh. susah. Itu mah cuman faktor keberuntungan ya Pak, kalau jadi orang kaya itu. Iya, makanya kenapa orang-orang pintar bergabung-gabung ingin jadi DPR karena dia ingin kerja duduk manis jatah uang banyak gitu
Coba dia kalau bilang, oh harus masyarakat begini-begini, dia terjun tangan dong ke para petani, ke masyarakat, buktikan gitu. Saya digaji sama pemerintah masih diam-diam aja. Mau cepet akhirnya ujung-ujungnya korupsi. Iya betul, benar, nggak salah. Ujungnya mau cepet kaya korupsi. Aduh. Ini banyak disensor ntar. Hah? Banyak disensor. Iya kalau dimasukin ke konten YouTube mah supaya orang masyarakat juga tahu. Oh gitu. Berarti nggak usah disensor ya? Nggak usah disensor, biarin biar orang Biar- tahu gitu. Kalau Biar banyak yang komen ya. iya, orang-orang Indonesia tuh sebenarnya cuman males belajar Males, aja iya, males. gitu. Makanya kan selalu diterapkan kerja. Ya memang benar kalau kita semangat kerja akan mendapatkan hasil dengan maksimal. Iya. Males-malesan ya di mana hasil? Iya, bener ya, kerja tapi nggak belajar Ya gitu. itu. Belajar baru kerja. Tapi sekarang gini loh Kang, orang yang sekolah yang pintar, misalkan turun kayak gitu, itu mikir-mikir loh, turun ke sini Iya. mikir-mikir. Dia ngelihatnya apa? Kekotoran. Padahal kita ilmu juga. Oh berarti ngerendam di air itu, oh begini Biar- loh rasanya. Biarin badannya kotor, yang penting ijazahnya jangan kotor. Gitu kan sebenarnya. Jadi bermalasannya tuh benar-benar. Jadi ngelihatnya kotor gitu kan. Padahal mah kotor tuh empuk. Makanya saya bilang, orang perikanan mah terus terang dibandingkan dengan yang lain, lahannya basah semua. Iya benar. Ya iyalah. Saya bahkan Perikanan basah. pertanian kering, keringat keluar, ya tetap penghasilannya kalau nggak ada kemauan mah pusing. Contoh itu kayak Bob Sadino, Almarhum. almarhum. Dia kan dari Iya. anak kagak mampu Dari dia mah. dari tukang telur. Iya, Jualan belajar, dia belajar terus. Makanya dia biarpun kaya tapi dia kagak kayak orang kaya yang ini. Karena ngerasain prihatin. Iya, ilmunya banyak itu. Hmm. Kaya tapi ilmunya banyak. Makanya saya kadang-kadang suka berdebat dengan atasan-atasan kita. Saya bilang, oh harus begini dulu. Nah sekarang kalau secara program dan teori gampang loh Pak. Saya bilang. Terus terang. Tapi kita sebagai orang lapangan, kita selalu memperhatikan baik malam maupun siang dari suhu dingin, panas dan teriknya matahari. Kalau atasan kelihatannya dapat hasil ya sudah, tapi kita yang memperjuangkan dari telur supaya jadi gede bagaimana caranya? itu Sampai nggak dia. tidur saya bilang gitu. Diam saya. Kalau saya mah terus terang bukan saya menuntut hal jabatan, bukan menuntut gaji mah itu mah udah hak saya bilang. Iya. Tapi yang jelas bagaimana caranya kita orang pengkajian, kita orang penelitian diterapkan ke masyarakat biar masyarakat itu menikmati dan bisa. Tujuannya ke situ kan? Iya udah gitu kan. Memang yang banyak duit yang capek saya bilang. Yang banyak duit itu yang duduk manis. Yang orang lapangan mah yang keringetan. Kita sampai bayangin mereka tidur di hotel berbintang 3 sampai berbintang 4, masa kita mau beralaskan pelupuk di tempat kayak Di gini. saung gitu. Bantainya pakai waring hijau, percaya. Saya pernah di Toraja itu. Mana? Pagi-pagi. Bebon api. Kita kamar di kamarnya. Ngapain saya bilang saya ke lapangan harus tidur di hotel. Kalau memang kerjaan banyak. Mendingan tidur di gubuk gitu. Nikmat. Jadi ketahuan. Oh malam teh ternyata dingin, pantesan ikan teh pertumbuhannya lambat. Kan kita yang merasakan tuh di Iya. saung. Oh ternyata jam 12, jam 2 ikan pada naik. Kenapa nih? Kita periksa. Oh pH-nya turun kalau malam. Atasan tahu? Iya. Nah, pas kita ngelorin udah tinggal masang. Nah kalau kayak gitu solusinya gimana? Kalau misalkan malam jam 1 jam 2 atau subuh ikan pada ngambang naik, Nah, ya airnya dingin, biar dingin. turun, Karena kita tinggal nambah oksigen yang masuk. nambah oksigen Nambah di oksigen blower. ada kucuran air. Oh kucuran air. Ada kucuran air, misalkan memang airnya dibagi-bagi, kalau ada pompa celup Supaya berputar gitu kan. sirkulasi jalan ya Pak. buat bikin oksigen. Sebetulnya begitu. Kalau digaramin pengaruh nggak? Kalau di garam itu sebetulnya untuk pencegahan bibit penyakit. Hernia ya. Itu Oh, penyakit ikan itu ada hernia, terus ada argulus, ada kayak tipis ya, kayak celulit lah pokoknya nama. Itu bisa diobati dengan garam, tapi ikannya ikan apa dulu gitu kan. oh, Kalau tidak semua ikan ya Pak. tidak semua ikan, kalau seperti ikan emas dia penyakitnya argulus yang bentuk itu tahu. berarti digaramin. Kasih garam
Misalkan disimpan di bak, kasih garam, sesuaikan misalkan berapa gram, kayak 50 gram atau berapa, kira-kira 5 menit, angkat masukin. Atau kalau gurus mah sama tangan kita digituin kan bocok loh. Oh, digaraminya per ikan, bukan empangnya digaramin, bukan? Udah. Waktu kumaha Bor- teh sabar. Boros garam berarti ya. Oh, Oh, berarti ikannya celubin di air garam gitu. ya, di Oh, bak, ember lah gitu. iya iya iya. Itu Mungkin- sebetulnya mah. Mungkin itu juga yang menyebabkan ikan-ikan Ah. air laut tuh agak sedikit Nah, sekarang tahan. kayak mode nila nih. Gitu. Nila memang tahan dari sisi, Iya. tapi dia suka tahu-tahu di dalamnya apa kuning gitu, terus mati. Itu kayak cerulit ada yang dibilangin bakteri arnia. Itu kita matiinnya apa? Bisa juga pakai apa? PK, Oh, bisa juga pakai tapi kalau garam nggak mentah sih kalau di nila mah rata-rata pakai PK. pakai PK ya. Oh. Bisa sih gitu. Ya artinya bisa diikan lah. Tapi kan bibit penyakit itu muncul karena kurang kebersihan kali ya Pak ya. Sebetulnya bibit penyakit muncul itu bukan dari air, saya bilang. Kenapa? Dari lahan yang kita kelola, karena seperti cara pemupukan kan, terus pengapuran itu kan harus seimbang. Luas kolam misalkan ada 50 meter, ini 50 meter kalau diisi ikan per meternya berapa ekor, terus kalau dikasih pupuknya kira-kira berapa karung dari sekian meter kan, terus kapurnya untuk menghilangkan apa, amoniak yang seperti cek orang Sunda mah weureu lah, air weureu ya, Betul air betul. weureu itu kira-kira berapa kilo kan gitu kan. Berarti sebenarnya penyakit itu sumbernya dari luar juga ya. Dari pengolahan kolam. Iya, bukan dari dalam Terus, kolam sendiri. Air mah semua juga bagus terkecuali air pam juga bagus. Kenapa kalau buat ikan nggak bagus, karena dia mengandung kapori kan gitu. Kalau air tanah Kalau air sumur itu akan terjadi basah. Nah, dibilang basah tuh istilahnya kayak bau apek, tahu-tahu ikan tuh kayak lemes gitu, oleng mati gitu kan. Itu sebetulnya mah. Entah, kalau dibicarakan saya langsung digambarkan, langsung praktekkan yang bener deh. Ya, saya sih insya Allah lah. Ntar lah Sot, mangga coba dulu ini, iya Pak. terus kendalanya apa, terus kira-kira untuk banyak apa sama Pak Dede lah. Ntar buku-bukunya segala macam juga kan. Ntar saya untuk apa menangani penyakitnya. Ntar bisa. Ya karena yang penting-penting seperti gitu Pak, apalagi untuk apa saya coba untuk yang pemula beginilah ibarat katakan, jadi kita harus tahu juga. Kalau pemula tuh satu minimal ketelatenan ya, keduanya harus rajin, ketiganya apa, karena kalau kita tidak ada kemauan itu susah, karena kita berurusan dengan nyawa kan. Bener, ini nyawa ikan, Nyawa ikan. nyawa yang makan juga gitu. Nyawa ikan itu. Kan dia rek dikumahakeun Kang, arek dipersiapkan naon Kang, maksudnya arek meuli oksigen atau kumaha? Iya harus beli oksigen ya. Pak Stepen bawa kan langsung bawa Apa? ikan. Jangan sekarang Pak, Oh gitu, besok lah. besok. Iya. Oh, besok Oh, kalau berarti gitu harus ditaruh di mana dulu yuk? Ini sini aja kampungnya. Di sini ya. Ini udah di waringnya dipasang tapi yang rapi teh. Oh yang rapi. Takut ada yang ngangkat doang. Iya betul. Yang rapi. Kalau yang sortiran, habis sortiran lepas tadi itu yuk. Iya. Tapi dihitung. Ya orang saya ngambil anak baragus nah lebar. Iya. Ini kayak iya celupkeunana sih ada dalamnya belinya. Dia jeung saya lah pasang dulu.